Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah pemirsa SNTV rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita kembali di dalam acara Antum, Anda tanya, Ustadz menjawab. Dan alhamdulillah kita sudah ada Ustadz di sini, Ustadz Abu Feroz hafizahullah taala. Kaifa hal Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah. Baik, lanjut kepada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, apakah anak-anak bawaan dari pasangan duda dan janda bisa menjadi mahram yang disebabkan karena persusuan? Misalnya, janda menyusukan anaknya yang masih bayi di bawah 1 tahun kepada saudari perempuan kandung duda tersebut. Mohon jawabannya Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang jelas saudara sepersusuan atau saudara sepersusuan mahram. Nabi mengatakan yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasab. Menjadi mahram disebabkan karena persusuan sebagaimana menjadi mahram disebabkan karena nasab. Jika qadarullah seseorang janda ya dan duda menikah ya, dan mungkin masing-masing mereka itu punya anak kecil, bawa kecil. Ya. Yang janda bawa anak laki-laki kecil misalnya di bawah setahun, yang duda pun demikian. Kemudian kedua-duanya dipersusukan oleh seorang wanita. Yang persusuan tersebut yakni 5 kali, minimalnya 5 kali atau lebih. Bukan sekali. Ya. 5 kali menyusu atau lebih dan usia mereka di bawah 2 tahun. Maka tentunya menjadi mahram. Oh, di bawah 2 tahun Ustaz? Iya. Oke. Karena pada masa itulah memang susu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Jadi itu syarat-syaratnya. Jadi ini berlaku secara umum bahwasanya saudara sepersusuan itu mahram. Ya, dan efek daripada saudara sepersusuan ya boleh jadi nanti paman sepersusuan menjadi mahram. Ya. Ayah sepersusuan menjadi mahram. Iya. Misalnya seorang anak menyusu pada seorang wanita, ibu susu, tentunya suaminya menjadi mahram baginya. Iya. Ya, itu ayah sepersusuan namanya. Tapi aturannya 5 kali minimal. Ya, menyusu harus minimal 5 kali. Kata Nabi sebelumnya ada 10 kali diharamkan, kemudian dihapuskan menjadi 5 kali. Oke. Ya, bi khamsi radha'atin yuharrimna, dengan 5 kali menyusu, dengan itu menjadi mahram. Ya, kuantitasnya nggak disebutkan Ustaz, ya? Sampai dia kenyang. Sampai dia kenyang Ustaz. Ya. Baik. Nah. Oke, syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, apa hukum ikut demo dengan tujuan menuntut hak? Apakah ini haram? Barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah. Ba'du, tentunya demonstrasi adalah merupakan cara menyuarakan keinginan, kehendak, tuntutan. Yang itu bukan dari Islam. Itu datang dari negeri-negeri kufar yang membawa banyak kerusakan. Ya, oleh karena itulah ulama-ulama yang mu'tabar yang kita ketahui memiliki keilmuan semacam ya ulama-ulama yang kontemporer ya seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lainnya, Syekh Shalih Fauzan. Tentunya mereka mengatakan demonstrasi ini bukan sarana untuk perbaikan, bukan sarana untuk merubah kepada yang lebih baik. Mungkin ada kemaslahatan, tetapi lebih besar kemudaratan. Ya. Kalau ditimbang-timbang lebih banyak kemudaratannya daripada kemaslahatannya. Karena boleh saja dengan adanya orang banyak yang mereka berdemonstrasi menuntut hak mereka, ketika itu muncul berbagai macam kerusakan. Dengannya mungkin tertumpah darah-darah yang seharusnya tak tertumpah. Ya, dengannya mungkin akan dicuri dan seterusnya, harta-harta manusia dengan tidak hak. Kalau andai kata orang banyak berkumpul di sana, banyak orang-orang jahil dan semacamnya, tak terkendali, kadang-kadang bisa sampai kepada tingkat terbunuh. Kadang-kadang aparat terbunuh, tertumpah darahnya, atau yang demonstran pun terbunuh. Ini semuanya mudarat tentunya. Dalam Islam satu darah itu lebih mulia daripada dunia seisinya. Nabi kita mengatakan dunia ini hancur lebur masih lebih sederhana dibandingkan tertumpahnya darah seorang muslim. Jadi darah seorang muslim itu mahal. Bahkan Nabi mengatakan sungguh agung namanya Ka'bah. Iya. Tapi keagungan nyawa seorang muslim itu lebih dahsyat daripada keagungan Ka'bah. Iya. Ya, oleh karena itulah Allah mengatakan ya
Barang siapa membunuh satu jiwa seolah-olah membunuh seluruh jiwa. Barang siapa menghidupkan satu jiwa seolah-olah menghidupkan semua jiwa. Iya, iya. Inilah bahayanya pembunuhan, dan tentunya dalam demonstrasi tidak ada yakni kepastian bisa selamat daripada pertumpahan darah, nggak ada kepastian. Tak bisa dipastikan walaupun mereka mengatakan ini adalah aksi damai, demonstrasi damai dan semacamnya. Ya, tapi ketika orang banyak berkumpul, khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya. Ya, karena itu ini bukan solusi, ini bukan sarana, dan ini bukan cara yang baik. Walaupun mungkin sesaat ya ada beberapa kemaslahatan, tapi secara umum ditimbang-timbang lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya. Karena itulah tak heran kalau ulama-ulama tak menyukai hal semacam ini, melarang, terlarang. Iya, iya, iya. Ya. Kalau misalnya dari segi agama gitu Ustaz, secara hukum gitu Ustaz. Iya, hukum agama jelas. Kaedahnya adalah la darara wa la dirara. Itu kaidah umum. Tidak boleh ada yang namanya membahayakan orang, tak boleh pula dibahayakan. Demonstrasi merupakan sebab yang bisa terjadi hal-hal yang membahayakan dirinya atau dia dibahayakan orang lain. Itu jelas. Iya. Kata Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan kalian membawa diri kalian kepada kebinasaan, kepada kehancuran. Kata Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima, Allah begitu sayangnya kepada kalian. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi diciptakan dengan baik. Dan demonstrasi bisa berpeluang ke sana. Ya, meskipun untuk menuntut hak. Iya, kadang-kadang dengan adanya demonstrasi yang ramai sehingga akhirnya dampaknya apa, mungkin terhalang jalan-jalan, orang lalu lalang terhalang, sehingga terlambat orang-orang ke bandara, mungkin ditinggalkan pesawat, mungkin ada orang yang dalam kondisi sakit parah, kemudian jalan terhambat, tak bisa berjalan, dampaknya mungkin jadi dia semakin parah penyakitnya, atau mungkin binasa tengah jalan. Mungkin di tengah jalan ada orang-orang pakai mobil-mobil yang kadang-kadang secara iseng ada yang melemparinya dan seterusnya, ada yang meneriaki maling dan seterusnya. Ya, banyak kita lihat kemudaratannya. Iya. Maka tentunya agama yang mulia ini senantiasa menimbang-nimbang mana sisi maslahat dan mudarat. Ketika Allah mengharamkan khamar, bukan Allah mengatakan dia tak punya manfaat. Manfaatnya besar, banyak. Iya. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang judi dan minuman keras. Qul fihi ma itsmun kabir. Dalamnya ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan banyak manfaat bagi manusia. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, efeknya, dosanya, dampaknya lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan manfaatnya. Begitulah kira-kira. Iya, iya. Kan biasanya mereka karena ini untuk menuntut hak, kan? Ya. Haknya mau diambil mungkin. Kaidah kita bahwasanya apabila kita tidak mendapatkan hak kita di dunia dari penguasa-penguasa yang menzalimi kita atau orang-orang menzalimi kita, nanti ada hari kiamat. Oh, betul. Setelah dunia ini ada dunia lain. Ketika itu kita akan mendapatkan hak-hak kita yang diabaikan di dunia. Yeah, yeah. Setiap orang-orang yang mengambil hak kita wajib dia kembalikan di hari kiamat. Yeah, yeah. Ya, jangan sampai gara-gara menuntut hak akhirnya tergadaikan agama kita, tergadaikan kehormatan diri kita. Betul. Dan semacamnya. Yeah, yeah. Oleh karena itu saya katakan ini bukanlah jalan-jalan yang syar'i. Ya. Kalaupun mereka mengatakan negara kita mengizinkan, kita katakan walaupun negara mengizinkan engkau untuk bunuh dirimu tetap terlarang. Iya, ya. Jalannya salah, Ustaz. Nah, baik, Ustaz. Kemudian, nah ini Ustaz, ada pertanyaan yang sedikit. Bagaimana menjelaskan kepada orang yang bertanya siapa yang menciptakan sholat? Itu kita katakan pertanyaanmu salah. Bukan pertanyaan siapa yang menciptakan sholat, tapi siapa yang memberitakan sholat. Itu ada jawabannya. Tentunya jawabannya Allah Tabaraka Ta'ala. Betul, Ustaz. Ya. Ketika peristiwa Mi'raj, Allah SWT memerintahkan sholat kepada Nabi yang mulia. Bukan siapa yang menciptakan sholat. Kalau siapa yang menciptakan manusia, ada jawabannya. Allah. Siapa yang menciptakan perbuatan manusia? Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'mal. Allah menciptakan kalian apa yang akan berbuat. Ketika manusia melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan seperti salat, zakat, puasa, bersedekah, itu perbuatan mereka dan mereka akan dapat ganjaran pahala daripada apa yang mereka buat. Dan semua perbuatan mereka adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada di muka bumi ini, di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah. Ya, jadi pertanyaannya salah. Mungkin gerakannya, Ustaz. Kok bisa gerakannya seperti ini? Ada rukuknya, ada sujudnya, gitu.
Iya. Kalau andai kata dia mau tahu mengapa sholat seperti ini, jawabannya karena Rasulullah sholat seperti gitu. Betul. Dan Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni shalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Iya, iya. Kenapa zuhur 4? Nabi mengajarkan kita 4 rakaat. Dan Nabi bukan mengarang-arang. Nabi itu dari Jibril. Ketika turun perintah salat, Rasulullah SAW mengerjakan awal salat adalah ketika zuhur. Iya. Datang Jibril mengajarkan inilah waktunya dari sekian ke sekian. Beginilah caranya zuhur 4, asar 4. Ya. Mengapa kita mengerjakan subuh 2 rakaat? Jawabannya karena Nabi mengerjakan demikian. Mengapa waktunya ketika terbit fajar? Karena Nabi mengajarkan demikian. Berarti kembali kepada tontonan Nabi. Nabi. Selama kau meyakini Nabi adalah Rasul yang mulia, Rasul yang hak, datang daripada Allah SWT, maka kau ikuti dia. Sebagaimana kata Umar, aku ini, kata Umar ketika mencium Hajar Aswad, aku tahu wahai Hajar Aswad, engkau ini batu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Kalaulah Nabi tak mencium, aku tak menciummu. Mengikuti Nabi SAW semata. Kenapa tawaf 7? Karena Nabi tawaf 7 kali. Masya Allah. Ya, kadang-kadang jangankan syariat. Kadang-kadang apa yang terjadi dalam dirimu pun kau tak tahu. Betul. Bahkan orang tuamu tak tahu. Kenapa namamu si Zaid? Tak tahulah aku. Orang tua aku kasih nama. Tanya, orang tua, kenapa kau beri nama anakmu Zaid? Aku pun tak tahu. Aku suka nama Zaid. Ya, aku nggak tahu. Iya, betul. Iya. Nah. Ustaz. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Saya mau bertanya, saya sering kehilangan uang 20.000 sehari, kadang 50.000 satu hari, kadang 100.000 satu hari. Apa ini ada hal gaib yang mengambil uang saya? Dan gimana cara mengatasinya Ustaz? Syukron. Cara mengatasinya kau pasang di rumah semua CCTV. Iya. Banyak orang otaknya terlampau cenderung kepada dunia klinik, dunia gaib. Iya. Hilang uang tuyul. Iya. Ya, hilang uang ini makhluk gaib. Mengapa tuyul ngambil uangmu 50.000? Kenapa enggak dia bobol langsung bang? Iya. Pikirkan dengan baik-baik apa kepentingannya mengambil 50.000, 20.000 uangmu? Kenapa enggak dia bobol Bank Indonesia contohnya? Iya. Ya. Tak ada cerita orang-orang bank mengatakan raib sekian miliar. Siapa yang curi? Dicuri sama jin, dicuri sama tuyul, enggak ada cerita. Ya, gunakan akal sehatmu. Iya. Jadi bagaimana cara supaya tak hilang? Kau pasang CCTV. Ya. Biayanya mungkin mahal tuh. Itu kan caranya. Iya. Supaya tak hilang kau bawa kemana-mana. Subhanallah. Ribet pula nanti Ustaz jatuh dompetnya kan. Iya, pokoknya pandai-pandai bagaimana. Memang engkau. ada kejadian Ustaz. Teman saya di Bengkong itu sempat hilang duit di celengan itu Ustaz. Dia punya anak itu masih usia di bawah 2 tahun waktu itu. Dan di celengan itu dia kira-kira itu ada sekitar 5 atau 7 juta Ustaz. Ketika dibongkar itu sisa sekitar di bawah 1 juta Ustaz. Bodoh sekali tuyul. Kenapa enggak diambil sekalian semua? Nah itu dia masalah Ustaz. Jadi jangan cepat menyalah kesian tuyul menjadi kambing hitam. Kesian jadi tuyul. Iya. Tapi bisa nggak ada kemungkinan hal gaib terhadap itu Ustaz? Kita tidak menafikan adanya jin. Jin itu ada. Siapa yang mengatakan tak ada? Dan kita tak menafikan jin juga kadang punya sikap. Bisa saja dia jin itu mencuri, kemudian memberikan kepada orang-orang yang memerintahkan bisa. Tapi kebiasaannya ini lebih banyak ini perbuatan bukan perbuatan jin. Orang sudah terlampau begitu bergantungnya dengan dunia klinik, dengan paranormal, akhirnya semuanya lagi rame nih. Iya. Ini harus kita jauhkan. Pakai sedikit akal yang sehat. Iya. Ya, dukun-dukun ramai, subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Katanya dukun bisa memberikan penglaris. Bisa membuat usaha laris. Ternyata usaha dukun gara-gara pesulap merah itu hancur usaha dukun. Kenapa tak bisa dibuat laris usaha sendiri misalnya? Iya, betul. Ya kan? Heboh mereka buat perkumpulan dukun-dukun mau menjarakan si fulan, si Zaid. Iya. Kenapa? Gara-gara dia orderan kami habis. Sepi. Ya subhanallah, kalau kau punya ilmu pelet, kau punya ilmu santet, kau gunakan semuanya. Iya. Ya. Banyak orang tak menggunakan akal sehat. Iya. Dan tidak menggunakan dalil agama. Nah itu dia. Lebih payah. Berapa banyak perkara-perkara dahulu tenggelam kapal pesawat Adam Air, sibuk orang mencari dunia klinik ke dukun sini. Ada yang mengatakan sembunyikan jin. Iya. Allah. Sudah abad semacam gini, masih. Ilmu pengetahuan tinggi.
Masih yakni cara berpikir purbakala. Iya. Apalagi kalau masalah kasus ini dibawa ke dukun, nah nauzubillah nih. Ya habis. Habis ini pasti dituduhnya itu yang orang-orang dekat, keluarga. Ya. Subhanallah. Itu kacaunya, merusak Ustaz. Ini semua karena kurang ilmu agama. Masya Allah. Iya. Betul saya. Baik. Cukup Syukur Ustaz. insyaallah. Khair insyaallah. Alhamdulillah atas jawaban Ustadz kita, dan ini adalah sesi terakhir dalam program antum. Bagi antum-antum yang belum sempat bertanya, silahkan kirim pertanyaannya di nomor WA yang sudah tertera di dalam layar, dan kami tunggu pertanyaan antum semua, dan semoga program ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.